Selamat pagi, selamat datang di Interactive Talks. Bersama saya, Salsabila Zafira Leonita, yang akan memandu diskusi selama 10 menit ke depan dengan tema Antara Nyawa atau Negara. Masih efektifkah pilkada tetap diadakan? Di sini saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Selamat pagi Bapak Rey. Ya, selamat pagi semuanya. Kemudian saya juga menghadirkan anggota Partai Perjuangan yang kebetulan juga mencalonkan diri dalam pilkada ini. Selamat pagi Bu Bimbi. Pagi Mbak Caca dan semua. Kemudian saya juga mengundang rekan saya nih, pengamat politik. Selamat pagi Bu Maya. Pagi. Tak kalah pentingnya juga saya mengundang perwakilan Satgas COVID-19. Selamat pagi Bu Alfi. Selamat pagi Mbak Caca, selamat pagi semuanya. Terakhir saya juga mengundang aktivis. Selamat pagi Bung Bastian. Selamat pagi Bung Caca. Selamat pagi semua. Baik. Antara nyawa atau negara merupakan dilema yang tentu tidak terselesaikan hanya dalam sekejap mata. Sama halnya dengan pro kontra pilkada di tengah pandemi COVID-19. Bagaimanakah tanggapannya? Saya akan mulai dari yang kontra dulu begitu, karena justru lebih banyak yang kontra dibanding yang pro. Saya ingin meminta pendapatnya Bu Maya tentang hal ini. Silakan Bu Maya. Ya, terima kasih Mbak Caca atas kesempatannya. Bicara soal pilkada ini ya, yang ditunda atau dilanjutkan di tengah pandemi seperti ini. Seperti yang kita tahu bahwa pemilu di Indonesia itu wajib dilaksanakan. Itu semua udah diatur ya di dalam sebuah sistem negara dari strata demokrasi. Jika harus ditunda tahun ini, ada sekitar 80 calon kepala daerah yang akan dicabut oleh partai dan akan diganti kepada orang lain. Kemudian hal ini akan berdampak pastinya kan kepada calon kepala daerah yang tidak setuju dan pasti menuai protes. Kita juga dapat melihat dari beberapa negara yang melakukan pemilu di tengah pandemi ini bisa dilakukan dengan sangat baik. Contohnya Korea Selatan, di mana kasus COVID setelah adanya pemilu ini meningkat hanya 0,6%. Namun kita juga dapat melihat dari tingkat ketinggian di negara Polandia yang sekitar 6,8%. Namun kita melihat pula dari keadaan Indonesia saat ini, saat di mana persentase penambahan COVID ini bisa rendah di saat pemilu kayak gini, ya bisa aja. Apakah itu bisa dilakukan Indonesia, gitu kan? Untuk itu, saran saya perlu diperketatnya protokol kesehatan seperti perbanyak KPU, disinfektan, hand sanitizer. Nah, ini akan menjadi masalah baru pada anggaran yang harus dikeluarkan lebih banyak daripada biasanya. Hal itu kan udah menjadi konsekuensi negara kan ya, sebagai sistem negara kalau misalnya mau diadakannya pemilu. Jadi seperti itu ya, perlu anggaran perlu dipikirkan kembali, yang dikeluarkan lebih banyak daripada biasanya. Terima kasih Mbak Caca. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa jika pilkada ini ingin tetap diadakan, berarti harus ada risiko. Salah satunya ada anggaran. Begitu ya. Baik, Bu Maya, saya tahan dulu. Saya akan beralih dari segi yang mengadakan. Baik, pertanyaan saya singkat saja Pak Rey. Apakah pilkada ini tetap harus dilaksanakan? Mengingat COVID-19 di Indonesia ini makin memburuk dari hari ke hari. Silakan Bapak. Ya, baik. Ya, saya kira sebelumnya kita harus mengetahui ya bahwasannya pemilu ini sebenarnya sudah pernah ditunda 1 kali. Sebelumnya pilkada ini akan dilaksanakan pada bulan September dan ditunda menjadi bulan Desember. Dan jika pilkada ini ditunda kembali, maka akan menjadi 2 kali penundaan. Dan tentunya ada dampak dari penundaan ini. Pada persiapan sebelum pra pemilu pada bulan September ini, KPU telah menghabiskan dana sebesar 1 triliun untuk persiapan pencoblosan. Dan persiapan pada bulan Desember nanti ini sebenarnya KPU juga sudah mempersiapkan dana dan sebagian dana sudah dipakai juga. Dan apabila kita memutuskan untuk menunda kembali, maka dana sebesar triliunan akan terbuang secara sia-sia. Kemudian KPU juga telah mengeluarkan PKPU mengenai ketentuan pemilih bagi para penderita pasien corona. Jadi ketentuannya para penderita pasien corona ini nanti akan didatangi oleh 2 orang petugas TPS ke tempat penderita dan akan dilakukan pemilihan di sana. Intinya pada akhirnya KPU memutuskan bahwasannya pemilu akan tetap dilaksanakan dan akan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Seperti itu.
Baik Bapak Rey. Bukankah keputusan pengadaan Pilkada Desember ini itu dibuat di waktu lalu ketika muncul asumsi bahwa mungkin saja Desember grafik COVID melandai, tapi pada kenyataannya kan saat ini grafik COVID terus mengalami kenaikan. Baik, saya akan beralih kepada perwakilan anggota Satgas COVID-19, Bu Alfi. PUPK sudah disiapkan, anggaran juga sudah digelontorkan, protokol kesehatan juga akan diterapkan. Namun, menurut Anda, apakah tetap efektif jika pilkada ini terus dilanjutkan? Silakan, Bu Alfi. Baik, terima kasih Mbak Caca. Ya, seperti tadi Mbak Caca katakan dan seperti yang kita lihat juga saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia itu terus mengalami kenaikan setiap harinya. Dan bila pemerintah tetap bersikeras nih untuk mengadakan pilkada di tahun ini, ya masyarakat dan kami sebagai tim medis khawatirkan ialah akan menciptakan klaster baru yang berefek pada peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Karena saat pelaksanaan nanti pasti kan akan berkumpul massa ya, yang nanti berpotensi besar untuk menyebarkan virus. Jadi saya harap pemerintah tuh mengevaluasi kembali tentang pengadaan itu. Selain itu, seperti yang tadi pihak KPU katakan, Bapak Rey, bahwa pilkada ini telah mengeluarkan anggaran dana yang cukup besar. Terlebih pasti adanya tambahan dana kan untuk perlengkapan dan peralatan sesuai protokol kesehatan COVID-19 ini. Jadi menurut saya lebih baik dana tersebut direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaringan keamanan sosial terlebih dahulu. Lebih baik pemerintah prioritaskan sekarang ini untuk bidang kesehatan. Baik Bu Alfi, jadi menurut Anda lebih baik pilkada ditunda saja begitu ya, kemudian dananya dialokasikan saja kepada bantuan COVID-19. So, ini akan menarik rasanya jika saya melemparkan pertanyaan kepada anggota Partai Perjuangan yang kebetulan mencalonkan diri. Selamat pagi Bu Bimbi. Selamat pagi Mbak Caca. Emang masih ideal Bu kalau misalnya pilkada tetap dilaksanakan di tengah COVID seperti ini? Silakan. Tanggapan saya, penyelenggaraan pemilu ini harus tetap dilakukan, tidak bisa menunggu hingga pandemi berakhir, karena tidak ada satupun yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Pemilu ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama dengan penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pemilu sebagai ajang adu gagasan, adu berbuat, dan bertindak untuk meredam dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, serta menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan institusi Undang-Undang Dasar 1945. Begitu Ibu Caca. Baik, jadi pesta demokrasi harus tetap dilaksanakan ya, bagaimana situasinya seperti itu. Baik, terakhir saya akan meminta pendapat dari aktivis yang cukup kritis. Silakan Bung Bastian, bagaimana pendapat Anda menanggapi polemik pro dan kontra adanya pilkada di tengah pandemi? Oke, terima kasih Mbak Caca telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Menurut saya itu kurang lebih pemilu emang harus tetap diselenggarakan ya, karena walaupun bagaimanapun itu adalah bentuk dari negara kita yaitu demokrasi. Nah, di samping itu dengan adanya PKPU yang dan mengadakan petugas TPS 2 orang yang datang ke rumah sakit ke tempat para pemilih yang terinfeksi COVID-19 itu bisa membuat demokrasi itu menjadi lebih hidup. Nah, itu juga memberikan kesempatan hak mereka untuk memilih sesuai apa kata hati mereka. Begitu Mbak Caca. Baik, jadi sepertinya Anda akan menggunakan hak suara nih nanti ya, tanggal 9 Desember. Sudah siap ya, berarti ke TPS ya? Siap, Pak. Siap, baik. Saya rasa diskusi sudah cukup sampai di sini. Baik, terlepas dari pro dan kontra, apapun keputusannya tanggal 9 Desember nanti, tetap harus ikuti protokol kesehatan dan juga gunakan hak pilih suara dengan benar.
Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di Interactive Talks pagi ini. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.